Video kali ini adalah tentang dasar-dasar analisa teknikal. Ada 5 poin dasar tentang analisa teknikal yang akan saya bahas di video ini. Pertama adalah tentang support and resistance. Kedua adalah soal trend and reversal, dalam hal ini baik market structure maupun moving average. Dan yang ketiga adalah oscillator. Yang keempat adalah multi-time frame analysis. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita tentang dasar-dasar analisa teknikal dari poin pertama sampai poin keempat untuk membuat trading plan yang lengkap. Apa kamu masih bergelut dengan pekerjaan dan uang? Ingin punya lebih banyak waktu bersama keluarga? Atau membahagiakan orang tua? Bahkan, membeli hadiah istimewa untuk pasanganmu. Yuk, mulai trading dan wujudkan impianmu sekarang. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu. Dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan update-update materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Anda juga saya undang untuk join di live trading signal yang saya adakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik, maupun request materi bisa Anda tulis aja di kolom komentar. Beberapa dari Anda mungkin setelah melihat daftar isinya ini mungkin berpikir ini kayaknya susah nih. Akan tetapi saya jamin ya teman-teman, konten ini adalah konten yang sangat praktis sekali dan semua teori yang menurut saya itu tidak terlalu penting itu akan saya buang. Tujuannya adalah agar Anda mudah mengerti dan setelah nonton video ini langsung Anda bisa praktekkan. Ada 3 hal penting yang menurut saya kita semua harus tahu tentang analisa teknikal ya teman-teman, sebagai dasarnya nih. Pertama, analisa teknikal itu adalah studi harga di masa lalu untuk meramal harga di masa depan ya. Jadi analisa teknikal itu menggunakan data-data masa lalu, data-data historis, harga-harga historis, volume-volume historis untuk meramal harga di masa depan ya. Kemudian yang kedua adalah analisa teknikal itu bersifat subjektif. Artinya apa? 10 orang bahkan mungkin 100 orang itu bisa melihat chart yang sama akan tetapi keluar dengan kesimpulan yang berbeda-beda ya. Kemudian yang ketiga adalah hasil daripada analisa teknikal itu adalah bersifat probabilitas dan bukan sebuah kepastian. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang support and resistance. Tujuan final analisa teknikal. Jadi semua tujuan final dari analisa teknikal ya, entah itu analisa teknikal yang dianggap orang paling sederhana sampai ke paling rumit sekalipun, tujuan finalnya itu hanya untuk menemukan support and resistance ini. Sejujurnya tadinya konten ini ingin saya beri judul analisa teknikal untuk pemula, akan tetapi saya batalkan. Karena saya melihat banyak trader itu salah kaprah ya teman-teman. Jadi ketika mereka mulai belajar analisa teknikal yang lebih rumit begitu ya, mereka meninggalkan dasar-dasar yang justru paling penting ini. Serumit apapun teknik teknikal Anda ya teman-teman, and by the way kita nggak butuh analisa teknikal yang rumit untuk menjadi profitable ya teman-teman. Tapi serumit apapun analisa teknikal Anda ya, tujuan finalnya itu hanya untuk mencari support and resistance. Tidak ada tujuan lain. Karena pada area-area support and resistance inilah kita akan menentukan entry dan exit dari trading kita ya teman-teman. Exit itu bicara soal stop loss dan target profit. Support adalah sebuah area ya teman-teman, di mana ketika harga bergerak mendekati atau menyentuh area support ini, harga itu dia mantul berbalik ke atas ya teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan sebagai support, which is sangat gampang sekali, dan dia itu seringkali diandaikan sebagai lantai ya teman-teman. Jadi dia itu menahan harga untuk turun lebih rendah ya. Kemudian yang namanya resistance itu sebaliknya ya teman-teman, sebuah area atau sebuah level di mana ketika harga itu dia mendekati atau menyentuh area resistance ini, maka dia akan berbalik arah turun ke bawah. Sebuah prinsip penting dalam support and resistance adalah
Sebuah resistance yang dia tertembus itu dia akan menjadi support ya teman-teman, atau biasa disingkat itu RBS begitu ya. Resistance become support. Jadi ini dia yang tadinya resistance, di sini dia break ya teman-teman, lalu kemudian dia fungsinya berubah menjadi support ya. Demikian juga di sini ya teman-teman, ini adalah support, akan tetapi ketika dia break di sini, maka yang tadinya support ini di sini dia bertindak sebagai resistance. Nah, pada area-area support and resistance inilah kita menentukan entry dan exit kita ya teman-teman. Aturan umumnya itu begini, kalau kita itu mau buy, maka lebih baik kita buy itu di area support ya teman-teman, di deket-deket support ya. Dan untuk stop lossnya kita letakkan kalau dia break di bawah supportnya. Demikian juga dengan ketika kita mau sell ya teman-teman, alangkah baiknya kalau kita entry sell-nya itu di dekat-dekat area resistance ini, dan stop loss kita itu kita letakkan di atas resistensinya ini. Artinya kalau resistensinya break, maka kita exit posisi sell-nya di situ. Support and resistance ini ada di dalam banyak bentuk ya teman-teman. Jadi dia bisa garis horizontal seperti ini, dia bisa trend line seperti ini ya teman-teman, dia bisa trend line seperti ini bentuknya gitu ya. Dia bisa juga bentuknya itu moving average ya, banyak sekali bentuknya di dalam analisa teknikal support and resistance ini, yang tentunya kita nggak akan bisa bahas semuanya di sini. Nah, banyak trader itu salah kaprah karena ketika mereka menjumpai sebuah teknik trading yang mungkin menggunakan istilah-istilah yang agak berbeda gitu ya teman-teman, mereka nggak paham bahwa sebenarnya yaitu cuman support and resistance aja, tapi diberi istilah-istilah yang keren. Sekarang kita akan bahas poin yang kedua, yaitu trend and reversal. Dalam hal ini kita akan bahas dulu yang berkaitan dengan market structure ya teman-teman, nanti yang tentang moving average-nya setelah ini ya. Jadi secara umum itu ada dua buah tren ya teman-teman, yaitu tren naik atau tren bullish dan juga tren turun atau tren bearish ini ya. Sebenarnya ada satu lagi tren, itu namanya trendless ya, alias tidak ada tren ya teman-teman, yaitu market yang sideways. Akan tetapi kita bahas dua ini dulu aja ya, yaitu tren bullish dan tren bearish. Saya ingin tegaskan dulu ya teman-teman bahwa market structure yang saya maksudkan pada sesi ini itu beda dengan market structure kalau kita bicara soal ICT atau SMC. Tren bullish adalah tren yang dimana struktur marketnya itu adalah terbentuknya higher high dan higher low ya teman-teman. Jadi ini ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high ya. Jadi ini adalah struktur market yang bullish atau yang naik. Itu logis aja bahwa high dan low yang terbentuk itu semakin tinggi ya teman-teman. Oleh karena itu trennya naik ya. Kemudian kita kan juga harus bicara bahwa tren itu tidak selamanya eksis ya teman-teman. Artinya pada suatu saat nanti pasti dia akan selesai dan kemudian tren akan berbalik arah atau reversal. Nah, kita bicara soal kapan nih ya kan tren yang bullish ini dia berakhir dan kemudian harga itu berbalik arah menjadi tren bearish. Nah, kalau kita bicara tentang reversal ya teman-teman, yang harus terjadi adalah seperti yang Anda lihat di sini ya. Reversal itu yang harus terjadi adalah break of structure ya. Ingat ya teman-teman, ini bukanlah pembahasan tentang SMC atau ICT ya. Jadi break boss atau break of structure ini beda dengan yang di ICT ya teman-teman. Ini kita sedang bicara soal struktur market yang lebih klasik begitu ya. Jadi logikanya ya teman-teman, karena pada market bullish itu higher high, higher low, higher high, higher low, maka syarat untuk terjadinya reversal itu adalah kalau struktur bullish ini dia sudah batal. Artinya apa? Harga gagal membuat higher high dan higher low lagi. Nah, itu kapan terjadi? Terjadinya di sini, teman-teman, yang saya beri tanda panah ini ya. Jadi harga itu dia gagal membuat higher low lagi, dan di sini dia malah membuat lower low ya. Dan kemudian terkonfirmasi dengan di sini dia membuat lower high ya, teman-teman, bukan higher high lagi ya. Itu adalah tanda bahwa struktur market bullish-nya ini dia udah break ya.
break of structure ya teman-teman, seperti itu. Dan ketika ini terjadi maka terjadi reversal dan tren dia berubah dari bullish menjadi bearish, dan struktur market bearishnya itu adalah lower high dan lower low ya. Ini ada lower low, lower high, lower low, dan lower high. Kemudian ini adalah pembahasan tentang trend and reversal tapi menggunakan moving average ya teman-teman. Ini lebih simpel daripada kalau kita menggunakan market structure tadi ya teman-teman, karena ini kita hanya berdasarkan moving average saja ya. Jadi garis biru yang Anda lihat ini adalah moving average ya teman-teman, dan kalau harga itu dia bergerak di atas moving average-nya seperti ini, artinya trennya sedang bullish ya teman-teman. Kemudian reversalnya itu terjadi di sini ya, yaitu ketika harga itu dia bertransisi ya, dari dia bergerak di atas moving average, kemudian di sini dia break di bawah moving average-nya ya teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini, kalau Anda ingat market structure yang barusan kita bahas ya, di sini harga sudah gagal membuat higher high dan higher low, di sini harga malah membuat lower high dan lower low ya teman-teman. Kemudian karena ini dari sisi moving average, kita melihat harga break di bawah moving average-nya ini ya teman-teman, dan dari sinilah kemudian trend bullish yang dari sini itu dia mengalami reversal dan dia mengalami trend bearish yang baru, di mana harga itu bergerak di bawah moving average-nya. Kita lanjut ke pembahasan poin yang ketiga, yaitu tentang oskilator ya teman-teman, di mana oskilator ini dia menampilkan wilayah-wilayah atau kondisi overbought dan oversold, atau jenuh beli dan jenuh jual ya teman-teman. Jadi oskilator ini sangat berguna untuk membantu kita dalam menentukan turning point atau titik balik ya teman-teman, dimana ketika harga naik, nah pas turning pointnya itu turunnya di mana ya. Ini adalah fungsi utama daripada oskilator ya teman-teman. Dan untuk contoh kali ini saya menggunakan contohnya itu oskilatornya adalah stokastik ya teman-teman. Ini settingannya default aja, dan ada banyak macam oskilator ya, ada stokastik, ada RSI, ada CCI, ada MACD dan segala macam ya teman-teman. Tapi overall penggunaannya itu relatif sama ya. Jadi ini adalah dimana kita itu menggunakan oskilator sebagai overbought dan oversold area sebagai untuk patokan turning point ya teman-teman. Nah, untuk stokastik kita melihat di sini batas atasnya itu adalah 80, artinya kalau dia di atas 80 itu artinya overbought atau jenuh beli ya teman-teman. Dan sinyal yang dihasilkan itu adalah sinyal sell ya, karena asumsinya itu pembelinya udah jenuh gitu ya teman-teman, dan harga berpotensi untuk turun ke bawah. Sedangkan kalau di bawahnya itu angkanya adalah 20, ini adalah angkanya adalah 20 ya teman-teman semua. Yang di bawah ini itu kalau misalkan stokastiknya berada di bawah 20, artinya marketnya itu sedang jenuh jual ya. Jadi itu sebaliknya itu berpotensi untuk harga itu mantul ke atas. Kemudian hal penting yang saya kira kita perlu bahas tentang oskilator ini ya teman-teman, karena ada banyak sekali trader tuh melakukan kesalahan ketika menggunakan oskilator ya teman-teman. Jadi kesalahannya itu adalah bahwa mereka menggunakan oskilator, mereka menggunakan overbought dan oversold itu tanpa konteks. Sekali lagi ya, tanpa konteks. Pokoknya asal oversold dia buy, asal overbought dia sell ya teman-teman. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal dan pastinya akan menguras akun trading Anda ya. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar itu ketika menggunakan overbought dan oversold dari oskilator itu harus melihat konteks, dalam hal ini konteks tren ya teman-teman. Di sini saya sudah tulis kalau trennya itu bullish seperti di sini ya teman-teman, harga bergerak di atas moving average-nya. Kalau lagi bullish itu kita bisa buy ketika dia oversold. Misalkan di sini ya teman-teman, dia oversold, kita bisa buy di sini ya. Di sini juga ya ketika dia oversold, oskilatornya stokastiknya oversold, kita bisa buy di sini ya teman-teman. Kalau trennya bullish. Nah, kalau trennya bullish ini jangan sell ketika overbought. Misalkan di sini overbought ya teman-teman, jangan sell di sini. Bisa cuan nggak? Bisa, akan tetapi cuannya itu kecil ya teman-teman. Kalau Anda trennya muncul lagi, Anda akan ketarik ke atas ya, Anda akan mengalami kerugian ya teman-teman. Cuannya sedikit tapi kalau loss itu gede. Oleh karena itu jangan lakukan ini. Selalu
pergunakan berdasarkan konteks trennya ya. Demikian juga ketika bearish ya teman-teman, kalau kita bearish itu kita hanya bisa atau lebih baik sell ketika overbought, jangan buy ketika oversold ya, seperti ini ya teman-teman. Ini harga bergerak di bawah moving average, trennya sedang bearish, oleh karena itu kita harus sell di area overbought ya. Kita bisa sell di sini ya teman-teman, kita bisa sell di sini ketika dia overbought ya, di sini ya teman-teman kita bisa sell, tapi jangan buy ketika oversold ya, jangan buy ketika di sini, jangan buy di sini, jangan buy di sini juga jangan buy ya teman-teman. Kenapa? Karena resikonya itu besar, cuannya sedikit. Kenapa? Karena dia melawan tren yang ada. Selanjutnya kita bahas yang poin keempat, yaitu multi time frame analysis ya teman-teman. Ini sangat penting sekali karena untuk memastikan agar kita itu tidak melawan tren yang utama ya teman-teman. Karena tren itu kan dia selalu berubah ya, naik turun, sideways begitu ya. Oleh karena itu, untuk memperbesar probabilitas kita, maka alangkah baiknya kita itu ikut tren yang utama atau major trennya ya teman-teman. Dan major trennya itu saya ambil dari time frame daily ya. Yang chart yang di kiri ini adalah Euro USD di time frame daily ya teman-teman. Sedangkan yang di kanan ini adalah Euro USD di time frame hourly atau time frame yang kecil ya. Prinsipnya itu begini teman-teman, kita ikut TF untuk arahnya ya, kita ikut TF besar atau TF majornya di trend daily. Untuk kemudian entry-nya itu kita melakukan counter trend atau kita melakukan trend reversal pada TF yang lebih kecil, yaitu TF hourly ini ya teman-teman. Contohnya begini nih, ini kan harga di daily kan bergerak di bawah EMA moving average-nya ya kan, harga bergerak di bawah moving average-nya. Sedangkan ini trend major-nya ya teman-teman, artinya kita hanya mau sell ya. Sedangkan di hourly-nya ini, di H1 ini ya teman-teman, harga itu sedang ada di dalam trend bullish ya. Jadi harga itu sedang membuat higher high higher low ya teman-teman, dan juga harga itu secara relatif masih bergerak di atas EMA 20-nya. Kelihatan kan masih bullish ya kan. Inilah yang akan kita pergunakan sebagai kesempatan untuk mengambil counter trend di TF kecil. Ya teman-teman, jadi ini seakan-akan paradoks nih, seakan-akan kita itu trading melawan tren. Akan tetapi, betul sih kita itu trading melawan tren, akan tetapi melawan tren kecil. Ya teman-teman, kenapa? Karena tren besarnya itu sedang bearish. Oleh karena itu tren bullishnya di TF kecil ini kita lihat sebagai koreksi saja ya teman-teman. Oleh karena itu pada prinsipnya kita sedang mencari open posisi sell ketika kapan kita bisa ambil at least dua kesempatan ya teman-teman, yaitu ketika harga break di bawah moving average-nya ini ya teman-teman. Di situ kita bisa ambil posisi sell ya teman-teman, atau ketika ini kalau kita pakai moving average ya, atau kalau kita mau pakai market structure, kita bisa buy ketika harga itu dia break di bawah swing low-nya ini ya teman-teman. Seperti itu. Mengenai mana yang lebih bagus atau mana yang lebih tidak bagus, saya kira itu bukan pertanyaannya, karena ya kadang ikut EMA lebih bagus, kadang juga ikut market structure lebih bagus ya teman-teman. Sekali lagi, seperti yang sudah saya katakan, analisa teknikal itu subjektif, jadi itu semuanya tergantung intuisi kita aja ya. Dan di sini adalah pentingnya kita masing-masing itu mengasah intuisi kita ya teman-teman. Banyak-banyak latihan agar supaya akan ketemu kita itu karakter tradingnya seperti apa. Apakah lebih cocok pakai moving average, ataukah lebih cocok pakai market structure, ataukah lebih cocok untuk menggabungkan keduanya. Sekarang kita akan mencoba membuat trading plan ya teman-teman. Jadi langkah pertama yang kita perlu ambil adalah kita harus menentukan tren yang ada di TF besar ya, karena tren yang ada di TF besar itu akan menentukan apakah kita akan cari sell atau buy ya. Kita melihat ya teman-teman, ini adalah Euro USD, yang di sebelah kiri ini yang di sebelah kiri ini adalah chart daily, yang di sebelah kanan ini adalah chart hourly ya. Jadi ini TF besar, ini TF kecil ya. Oke, kita ke TF besarnya dulu ya teman-teman. Di sini kita melihat ada bearish trend line, ada down trend line. Artinya trennya itu sedang bearish ya. Dan kalau kita melihat di sini ya teman-teman, harga itu membuat
lower high dan lower low ya teman-teman, seperti itu. Gampang kan, secara visual kita bisa kelihatan ya kan. Oleh karena itu teman-teman, setelah kita tahu di TF majornya ini trennya turun, oleh karena itu kita ke TF kecilnya kita akan cari open posisi sell ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya teman-teman bahwa di TF kecil ini kita akan trading counter trendnya atau reversalnya. Bukan counter trend sih sebenarnya, reversal ya teman-teman, mohon maaf. Jadi karena kita melihat di TF kecil ini harga sedang dalam keadaan bullish ya teman-teman, ini kontradiktif begitu ya, sebenarnya bukan kontradiksi tapi paradoks gitu ya teman-teman, karena ini di TF kecil sedangkan ini yang di TF besar ya. Nah, karena kita hanya mau cari open posisi sell ya teman-teman, oleh karena itu kita hanya mau cari kriterianya itu adalah entah harga itu dia break di bawah trend line-nya ini, karena ini trend line support ya teman-teman, karena trennya bullish maka trend line ini dia bertindak sebagai support ya, atau kita itu sell ketika harga itu dia break structure-nya ini, ketika harga itu dia gagal membuat higher low dan higher high-nya lagi ya teman-teman. Kalau misalkan harga break di sini, nah kita bisa ambil sell di sini ya. Kenapa? Karena struktur bullish yang dari sini ini kita bisa katakan sudah selesai ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan coba lihat seperti apa simulasinya ya teman-teman. Saya akan hapus ini dulu supaya tidak terlalu banyak coretan gitu ya. Oke ya teman-teman, di sini harga masih berhasil bergerak di atas trend line-nya, artinya belum terjadi break of structure dan belum terjadi perubahan potensi ya, perubahan dari trend bullish menjadi trend bearish, sedangkan kita kan mau cari trend bearish-nya. Ya, kita teruskan. Di sini teman-teman sudah terjadi break di bawah trend line-nya ini, sekaligus tadi saya sudah mengatakan bahwa harga break di bawah last swing low-nya ini. Oke ya teman-teman, harga break di sini, maka di sini sudah bisa dikatakan bahwa terjadi break of structure ya teman-teman. Artinya trend bullish yang dari sini ini dia sudah tidak valid lagi dan dia berpotensi untuk dari sini dia membuat trend bearish ya. Artinya apa? Ketika dia membuat trend bearish di time frame yang kecil ya teman-teman, itu dia searah dengan time frame besarnya ya. Dan keuntungannya adalah kalau kita entry di sini, kita itu entry pada harga atau pada kondisi yang relatif awal pada TF kecil ya teman-teman, seperti itu. Kenapa? Karena kan koreksinya sudah terjadi ya, ibaratnya kita tuh nunggu koreksi, setelah koreksinya selesai baru kita hajar sell-nya. Setup tradingnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika sudah confirm terjadi break di bawah trendline supportnya, ingat tadi trendline support yang terbreak dia akan menjadi resistance ya teman-teman. Jadi posisi daripada trendline ini sekarang dia sudah berganti menjadi resistance ya teman-teman. Demikian juga dengan ini nih, demikian juga dengan last swing low-nya ini ya teman-teman. Ini dia juga sudah berganti menjadi resistance ya. Jadi kita ada punya dua resistance ya, last swing low-nya ini dan juga trendline supportnya yang sekarang sudah menjadi trendline resistance ya teman-teman, seperti itu. Oleh karena itu ini saya akan hapus aja supaya nggak terlalu kotor begitu ya. Kita akan melakukan simulasinya ya teman-teman. Pada next candle-nya ini kita bisa langsung open sell, kemudian stop loss-nya kita letakkan di sini. Ya teman-teman, kita letakkan di sini. Kenapa kita letakkan di sini? Karena kalau sampai dia bergerak kembali di atas trend line-nya ini, which is sekarang dia berfungsi sebagai resistance ya, artinya memang skenario-nya udah kacau, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita skenariokan ya teman-teman. Karena kalau dia balik lagi bergerak di atas trend line-nya lagi, ya berarti bearish-nya menjadi tidak valid lagi ya teman-teman. Artinya struktur marketnya juga menjadi kacau. Kenapa? Karena struktur market bearish itu kan lower high dan lower low ya teman-teman. Kalau dia sampai di sini lagi, artinya dia tidak lagi membuat lower high dan lower low ya. Nangkap ya teman-teman, logikanya kan tadi sudah dijelaskan di depan ya. Oleh karena itu stop loss-nya di sini, atau ya bisa diletakkan sedikit di atas sini lah ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk targetnya ya teman-teman, jadi
untuk targetnya itu saya lebih suka melakukan pendekatan risk reward ya, karena buat saya analisa teknikal itu fungsinya ya teman-teman, dia cukup untuk sampai di setup tradingnya. Kemudian kalau untuk masalah money management, saya pribadi lebih suka untuk menggunakan risk reward ya teman-teman, seperti itu. Nah, saya itu biasanya menggunakan risk reward ratio itu kalau nggak 1:2 ya 1:3, bahkan bisa lebih ya. Tapi untuk contoh ini kita pakai 1,2 aja ya teman-teman, supaya mungkin lebih gampang diterima juga ya. Oleh karena itu kita bikin 1:2 di sini ya teman-teman, untuk targetnya seperti itu 1:2 ya. Oke ya teman-teman, jadi kira-kira seperti ini adalah trading plan-nya ya. Entry-nya di sini, stop loss-nya di sini, dan targetnya di sini. Pak Setio, kalau saya pakai risk reward ratio 1:1, boleh nggak? Misalkan risk reward rasionya saya ditaruh di sini gitu ya teman-teman, di sini. Nah 1:1 jadinya untuk risk reward rasionya. Boleh nggak? Jawabannya adalah boleh-boleh saja ya teman-teman, asalkan risk reward ratio itu minimal lah 1:1 ya. Jadi kalau misalkan stop loss-nya itu 100 pips ya, TP-nya juga atau targetnya juga minimal harus 100 pips ya teman-teman, jangan kurang dari itu. Karena kalau kurang dari itu biasanya akun trading kita nggak kemana-mana ya teman-teman, karena resikonya tuh lebih gede daripada profitnya ya. Itu adalah bisnis yang buruk ya teman-teman, seperti itu. Lalu kenapa saya lebih suka risk reward ratio yang lebih daripada 1:1 ya teman-teman, 1:2 dan seterusnya? Karena itu kan logikanya, kembali lagi ke logika ya teman-teman, trend majornya itu sedang bearish ya, trend majornya itu sedang bearish. Jadi kenapa kita harus takut ambil risk reward ratio yang gede, yang 1:2 atau 1:3 ya teman-teman. Jadi itu adalah pertimbangan logisnya. Trend majornya masih bearish ya, kenapa kita harus ambil profit yang dikit? Kemudian ini adalah contoh trading plan dengan menggunakan kombinasi antara moving average dan juga stokastik atau oskilator ya teman-teman. Jadi langkahnya sama. Pertama-tama kita lihat dulu tren di TF daily ya. Ini adalah USD JPY di time frame daily ya teman-teman. Pertama kita lihat dulu trennya. Tren di daily itu sedang up, artinya harga bergerak di atas moving average-nya. Jadi kita akan cari koreksi bearish di H1-nya ini, dan kemudian ketika koreksi bearish-nya itu berpotensi untuk selesai, kita hajar buy di TF kecilnya ya. Nah, di sini kita melihat ya teman-teman, di sini harga itu dia baru saja mengalami koreksi atau tren bearish di TF kecil ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita perhatikan harga itu dia jatuh di area stokastik ya teman-teman, stokastik jatuh di area oversold ya. Dan di sini tadi kita sudah belajar bahwa area oversold adalah area potensi titik balik atau turning point ya teman-teman, dan trennya lagi bullish, dan kemudian kalau stokastik ada di area oversold artinya potensi titik balik untuk dia naik kembali itu besar ya. Oleh karena itu di sini kita mendapatkan sinyal dari stokastiknya ya teman-teman, akan tetapi kita perlu konfirmasi. Konfirmasinya apa? Pertama di sini kita melihat dari price action ya teman-teman. Di sini harga setelah stokastiknya ini dia di area oversold, dan kemudian persen K-nya itu memotong persen D ke arah atas ya teman-teman, terjadi golden cross. Nanti soal stokastik ini ada di pelajaran lain ya teman-teman, tapi gampang banget ya. Jadi setelah terjadi golden cross, persen K memotong persen D-nya ini ke arah atas, disitulah terjadi signal buy-nya, disitulah terjadi potensi turning point-nya ya teman-teman. Dan di sini kita mendapatkan konfirmasi dari price action-nya. Di sini ada bullish engulfing yang dia memotong moving average-nya ya teman-teman, dia memotong moving average-nya di TF kecil. Oleh karena itu settingan tradingnya adalah kita melakukan open posisi buy ketika next candle ini open ya di sini ya teman-teman. Kemudian stop loss-nya kita letakkan di sini di low atau sedikit di bawah low daripada swing low-nya ini ya teman-teman, candle yang ini. Kemudian kita letakkan risk reward ratio-nya itu minimal 1:2 di sini. Ya, jadi ini kira-kira adalah trading setup atau trading plan-nya. Atau kalau ada teman-teman yang mungkin ingin menggabungkan antara moving average dengan market structure ya teman-teman, itu bisa juga melakukannya seperti ini. Jadi kita tahu ini kan trend bearish ya teman-teman, dan kita perlu break of structure-nya. Artinya apa? Kita perlu harga itu untuk break di atas last swing high-nya ini ya teman-teman, seperti itu. Nah,
Kalau misalkan ada teman-teman yang kan karakter orang kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang agresif seperti ini, tapi ada juga gua nunggu aja dia break dulu di atas last swing high-nya ini supaya apa? Supaya puas begitu ya. Artinya memang market structure bearish-nya itu memang sudah gagal ya. Oleh karena itu kalau seperti ini ya teman-teman kita bisa skenario-nya itu begini. Dia break di atas, lalu kita bisa ambil di retest-nya ini. Nah, ya teman-teman, kenapa? Karena sekali lagi prinsipnya tadi adalah resistance yang terlanggar akan menjadi support ya. Dan entry kita itu selalu di sekitaran support and resistance ya teman-teman. Seperti tadi yang sudah saya bilang, analisa technical itu tujuan finalnya untuk mencari support and resistance, karena di area-area support and resistance itulah kita meletakkan entry kita dan juga exit kita ya. Dan kalau seperti ini ya teman-teman, simulasi tradingnya bisa begini ya. Jadi kira-kira seperti ini ya, kita buy kira-kira di sini ya teman-teman. Nah, kira-kira kita buy di sini, kemudian stop loss-nya kita sama ya teman-teman, sama di sini. Kemudian untuk targetnya kita juga buat 1:2 ya teman-teman, seperti itu kira-kira di sini. Kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, di sini ya. Last but not least ya teman-teman, dan ini memang tidak ada hubungan langsungnya sebenarnya dengan analisa teknikal ya. Saya ingin bicara soal risk per trade ya teman-teman. Ini penting sekali. Kenapa? Karena tanpa risk per trade yang sehat, itu analisa teknikal Anda jadi sia-sia. Ya, sayang Anda belajar analisa teknikal, akan tetapi Anda punya money management itu kalau buruk, maka nggak ada gunanya sama sekali analisa teknikalnya. Ya, oleh karena itu saya juga masukkan ke sini ya teman-teman, karena saya nggak mau Anda belajar analisa teknikal susah-susah kemudian nggak ada gunanya. Karena apa? Karena resiko pengelolaan resikonya buruk ya. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa risk per trade ya teman-teman, resiko per trade itu antara 0,5 sampai 1% saja per trade ya, dan itu harap disesuaikan dengan penggunaan lot size Anda ya teman-teman. Karena kalau Anda itu tradingnya itu resiko per trade-nya itu 10% bahkan lebih ya teman-teman, itu nggak akan kemana-mana akun Anda. Itu namanya Anda sedang berjudi ya, terlalu besar risk per trade-nya ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini penting, Anda wajib punya risk per trade itu antara 0,5% sampai 1% saja per trade. Analisa teknikal itu sangat mudah ya teman-teman, akan tetapi Anda perlu berlatih charting setiap hari ya. Anda perlu berlatih sebanyak-banyaknya agar mata Anda itu terlatih dalam melihat harga-harga, dalam melihat support and resistance ya teman-teman. Dan apa yang saya bahas di video ini hanyalah sebagian kecil, dasar yang paling penting saja ya teman-teman. Karena pengembangan analisa teknikal itu begitu luar biasa ya. Akan tetapi seperti yang sudah saya katakan ya teman-teman, Anda mau belajar analisa teknikal sampai ke langit ke-7 pun, itu sebenarnya tujuan goal finalnya itu hanya mencari support and resistance ya teman-teman. Jadi misalkan nanti Anda belajar metode yang baru, misalkan ya Anda menemui metode yang baru, ya Anda sebenarnya tinggal gampang aja, ini supportnya di mana, resistance-nya di mana. Oh, ternyata ini kelihatannya saja rumit, ternyata cuman ujung-ujungnya cari support and resistance. Karena tidak ada analisa teknikal atau tidak ada metode analisa teknikal yang ujungnya bukan untuk mencari support and resistance. Karena sekali lagi di area-area support and resistance itulah kita melakukan entry kita dan sebagai patokan exitnya juga. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan jangan lupa like dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.